berita soal sidang mediasi gugatan cerai ini nggak perlu semua orang tahu. Mohon maaf ya, Ojan kadang-kadang volumenya suka gede gitu. Kayak Titi tadi tuh orang jadi dengar kali ya. Assalamualaikum Mbak Talia. Waalaikumsalam. Apa sih? Mbak Talia, maafin Titi kalau Titi heboh. Tapi Titi kesini mau menyampaikan sesuatu ke Mbak Talia soal Babang Culture. Kalau Babang Culture tadi tuh datang ke Puskesmas Sukajaya. Ibu ngapain ke sana? Tadi bilangnya ke Titi sih Babang Culture ke sana mau konsultasi. Cuma Titi curiga kayaknya Babang Culture mau memberikan pelajaran ke Mas Arga deh, Mbak. Untuk tadi kita mencegah ya suami masa depan. Terus kalian berdua ngapain di sana? Ya udah jelas dong kalau Titi mau memberikan pelajaran ke Mas Arga. Biar Mas Arga itu nggak gangguin Mbak Talia lagi. Karena apa? Titi udah tidak sangat setuju kalau kalian CLBK. Karena Mbak Talia itu punya Babang Culture selamanya, satu-satunya. Tapi Mbak Talia juga ngasih tahu ya, nanti ke diri sendiri jangan sampai mau menerima Mas Arga lagi. Kalau Mas Arga mau minta CLBK jangan diterima, janji? Iya Talia, saya juga sangat mendukung kamu sama Kiblat. Dan saya yakin Kiblat itu sangat mencintai kamu. Dan saya sebagai sahabat, saya bakalan tahu kalau kamu ninggalin Kiblat, Kiblat bakal sehancur apa. Makasih ya kalian berdua udah perhatian sama saya. Iya. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bikin teh? Ya. Iya di sini aku bantuin aja. Sudah nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Nggak apa-apa, mau aku aja. Astagfirullahaladzim. Kamu sih, aku kan udah bilang kalau aku bisa bikin tehnya sendiri. Kamu nggak dengerin aku sih. Jadi nggak panas kan? Kok kamu marah-marah? Terus, Natalia nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Talia masuk kamar dulu ya. Permisi. Dijaga dong emosi. Maaf ya. Jangan sampai menyakiti Natalia. Kuasai emosi. Aku tadi cuma mau tegur Talia aja karena dia nggak dengerin aku. Jadi kesiram air panas nggak sengaja. Maaf ya. Aku susul Talia dulu. Izin. Kalau kamu membuat keputusan itu sendiri tanpa melibatkan aku, itu namanya kamu tidak menghargai aku sebagai seorang suami. Lihat, maafin aku. Aku gak seharusnya ngebentak kamu kayak tadi. Minta maaf. Gak apa-apa. Aku emang salah kok. Aku seharusnya ninggalin kamu di tempat itu tadi. Dan aku langsung pergi, niat aku menyamperin Arga. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku terlalu egois kalau aku melakukan hal itu. Aku minta maaf ya. Aku menyadarinya ini kan semua demi ibu juga. Papa, aku juga cuma pengen jujur aja sama Akak. Dan aku juga gak pengen Akak marah lagi sama aku. Ada masalah apa lagi sama Arga? Coba kamu ceritain sama aku pelan-pelan. Gak usah nangis. Tadi aku sempat ketemu sama Mas Arga di kafe. Dan Mas Arga minta aku untuk keluar dari rumah ini dan tinggal di rumah ibu. Aku juga sempat cerita sama ibu. Aku cerita kalau Mas Arga ngancam aku. Tapi ibu malah bilang dia nggak rela dan dia nggak ikhlas. Dia lebih baik ditahan daripada harus mengorbankan rumah tangga kita.
Gimana ya? Ini walaupun sebenarnya aku marah dan kecewa, tapi aku lebih nggak tega lagi kalau ngeliat ibu harus ditahan dengan sesuatu kesalahan yang nggak diperbuat. Kasihan ibu ya. Ibu udah langsung nggak bisa makan. Maafin aku ya. Karena aku udah ngambil keputusan sepihak. Padahal sebenarnya aku nggak mau bercerai dari kamu. Aku udah maafin kamu, Thalia. Dan aku tahu kok, kamu melakukan ini semua demi ibu. Apa kita laporin aja Mas Arga ke polisi? Karena dia megang barang bukti dari dashcamnya. Aku 50% setuju tapi 50% lagi enggak. Karena tindakan itu terlalu beresiko. Kalau sampai dia tahu, langsung dia berkelit dan menghapus barang bukti tersebut. Takutnya ibu malah nanggung beban yang lebih-lebih lagi nantinya. Terus apa yang harus kita lakuin, A? Oh ya, gini. Untuk sementara, kita ikuti dulu kemauan Arga. Selama yang penting barang bukti itu tidak hilang. Kita tarik ulur gitu loh. Kamu ikutin dulu aja. Kita janjian. Makasih ya, Ti. Tadi kamu udah bantuin saya buat jawabin pertanyaan-pertanyaan para santri. Tenang, santai, tidak masalah. Soalnya saya tuh masih kepikiran banget sama ibu. Pasti berlalu. Makasih ya. Ya udah, habis ini saya mau. Kapan kamu pindah ke rumah ibu? Dapat chat dari siapa, Mbak? Kok mukanya langsung kayak gitu? Ini apa? Ya biasalah, namanya kartu kredit tuh suka ganggu banget nih, baru nawarin iklannya. Setiap hari nge-WhatsAppin, jadi saya juga kesal kan kalau misalnya dia nge-WhatsAppin saya terus gitu. Biar saya blok aja sekalian nanti. Secepatnya. Lewat sana aja. Enggak, tapi tak. Apa mungkin ya Thalia ngulur waktu untuk tetap tinggal sama Kiblat? Nggak mungkin. Thalia itu sayang banget sama ibunya. Dia seharusnya nurutin permintaanku untuk cerai sama Kiblat. Rumahnya kenapa, Mas? Maaf Pak, apa di sini rumahnya Pak Kiblatul Iman? Bener, Mas. Saya sepupunya. Gantengnya mirip sama dia. Ada surat penting? Oh, ya. Nanti saya sampein ya. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Pak, Bapak beneran sepupunya Pak Kiblatul Iman? Beneran lah, nggak percaya banget. Saya khawatir Bapak nggak nyampein surat yang bersangkutan. Allahu Akbar. Gua sampein dah, Sol. Bener, saudaranya gua. Pengadilan Agama Bogor. Aduh, gue baca apa enggak ya? Ya ampun. Aduh, keluar lagi. Aduh, nggak mau baca. Panggilan sidang mediasi, gugatan perceraian. Kiblat mau cerai apa ini? Waduh, nggak bener nih. Blat! Blat! Kiblat! Wah. Kiblat! Jangan. Kamu bisa nggak sih kalau lari tuh lihat-lihat? Lah, lagian lu yang salah. Ngapain pas gua lari? Lu nggak tinggi. Ngeles aja. Nah ini, lagian ada info penting nih. Tuh, Kenapa emang? ada surat panggilan sidang mediasi gugatan perceraian loh. Astagfirullahaladzim. Kiblat sama Thalia beneran jadi.
cerai. Astagfirullahaladzim. Lain kali kalau informasi seperti ini, jangan asal ngomong. Kamu pengen satu pesantren itu tahu apa? Astagfirullah, ada apa sih? Pelan kalau ngomong. Nggak bisa, Bu. Ini berita sedih. Udah sini aja, saya kasihin ke kiblat. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih, boleh nanya nggak? Apa? Itu kalau seandainya Kiblat sama Talia beneran pisah nih, cerai, mungkin nggak Uti sama Kiblat CLBK gitu? Astagfirullahaladzim, Ojan kok sampai situ sih mikirnya? Ah, udah. Uti! Uti tinggal lagi. Aduh, sakit banget. Mau cerai? Nil, kalau ada surat dari pengadilan agama, ya berarti benar. Ustadz Kiblat sama Kak Talia kenapa harus cerai ya? Iya, padahal sayang ya. Kayaknya dokter Arga seneng banget ya dengar berita tentang sidang perceraiannya Talia dan juga Kiblat. Ya, kalau perceraian antara Talia dan Kiblat udah menjadi keputusannya Talia, ya mau diapain? Ada positifnya. Nanti kalau Talia sama Kiblat udah bercerai, otomatis statusnya Kiblat kan udah single. Jadi Kiblat mau punya hubungan sama siapapun bebas kan? Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi saya mau jenguk ibu Polsek. Oke. Nanti kalau misalnya Blat. Blat, ini tadi Ojan ketitipan surat. Surat apa kamu? Surat gugatan perceraian. Iya, tadi Ojan teriak-teriak dan beberapa santri itu dengar. Jadi mereka tahu soal ini. Insyaallah. Pantas tadi Emil dan teman-temannya langsung kasak-kusuk ngeliat Bang Kalsa sama Mbak Talia. Gimana sih Mbak Talia? Nanti kalau ternyata di luar sana terus ada gosip kalau Mbak Talia yang selingkuh terus habis itu yang gugat cerai. Gimana? Ti. Kamu teriak-teriak orang tuh jadi denger, Ti. Kiblat, Talia, saya izin nyamperin Titi dulu ya. ya udah kamu samperin nih. Ya Allah. Padahal kan ini bagian dari rencana kita. Harusnya berita soal sidang mediasi gugatan cerai ini nggak perlu semua orang tahu. Mohon maaf ya, Ojan kadang-kadang volumenya suka gede gitu. Kayak Titi tadi tuh orang jadi dengar kali ya. Ya makanya. Orang bisa dengar. Tapi kamu udah kasih tahu ke ayah. Segera akan saya informasikan kepada ayah. Karena membukanya harus pelan-pelan sama ayah. Takutnya ayah salah paham. Takut mempermainkan pernikahan gitu loh. Ya udah kalau gitu aku jelasin ke Titi dulu ya. Ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti, ingat kamu tuh yang sabar, yang kalem. Hah? Gimana mau bisa kalem kalau kayak gini? Mode kalem Titi tuh langsung off. Titi nggak nyangka kalau Mbak Talia bener aku gak cerai Bang Kacer. Soalnya kan ini suami masa depan Titi nih ya. Kalau Mbak Talia ini adalah panutan. Titi jadi malu sama suami masa depan Titi. Maafin ya. Sama istri masa depannya kok bisa biasanya aku kasih daun. Makanya kamu jangan berisik, itu ngalau di lihat santri ya. Biarin aja lah. Kan Titi. Kamu kebelat?
Enggak, soal masa depan Titi. Titi langsung kayak kepikiran. Kan Mbak Thalia itu kan sangat mencintai Babang Kacer ya. Oh. Tadinya memang Mbak Thalia itu emang beneran mau kukacer Babang Kacer. Tapi habis itu gugatannya ditarik lagi. Terus sekarang dia masukin lagi. Titi yakin ini pasti di bawah ancamannya Mas Arga. Bentar. Apa ini ada hubungannya sama Bu Desi? Iya. Saya itu terpaksa menggugat cerai akibat, yaitu karena Mas Arga yang maksa dan ngancem saya. Ya ampun, Mas Arga kayak gitu Mbak Thalia. Bisa-bisanya Mas Arga punya bukti yang kuat buat ngebebasin Bu Desi karena Bu Desi nggak salah, tapi bukti itu malah dibuat ngancem Mbak Thalia. Awas aja kalau ketemu sama Titi ya. Pecek-pecek, gak boleh hidup. Ti, kamu tuh mau dilaporin dokter Arga gara-gara kasus penganiayaan? Enggak juga sih. Makanya kamu sabar, jangan main emosi kayak gitu. Bentar, Thalia. Berarti kamu tuh pura-pura cerai sama Kiblat biar dapat bukti rekaman dashcam dari dokter Arga? Oh. Iya. Rekamannya ada di flash disk merah, Mbak. Iya, Ti. Titi punya ide.